Tolong ini bisa nggak sih ditransfer balik saja ke agama sebelumnya, bikin malu. Jadi seperti ada suara hati umat Islam saat ini. Mereka malu dengan kehadiran ustadz-ustadz mualaf yang banyak bohongnya ini. Kemudian mereka mengatakan, bisa nggak sih ini ditransfer balik ke agama sebelumnya? Kemudian saya mewakili teman-teman Kristen yang bilang begini, sorry, kami tidak butuh. Orang Kristen sendiri yang tempat dia beragama asalnya itu sudah menolak kehadirannya. Kok kenapa seolah-olah menjadi buruk perangainya setelah dia masuk Islam? Jangan sampai menyebarkan image bahwa ajaran Islam memang seperti apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Yahya Waloni. Jangan sampai. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Malah kalau kita tidak bisa menghargai hewannya, akibat najisnya, hargailah yang menciptakannya. Kan yang menyeramkan itu ya Abu Jahal, bukan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin saya membuat satu video tentang kekejaman, kekejian, ketidakberperi, kehewanan Yahya Waloni terhadap anjing, sehingga membuat umat Islam, saya kira, menjadi geram terhadap tingkahnya yang anggapan kelompoknya adalah sebagai mungkin wajah Islam, sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai penceramah, bukan ulama ya kalau menurut saya. Karena penceramah, dai, ustadz hari ini maknanya, artinya, pemakaiannya, penerapannya sudah sangat ngawur ya. Ya nggak apa-apalah. Yang penting jangan sampai merusak nama ulama. Kalau ulama saya kira enggak, karena ulama itu ya jama daripada alim, artinya orang yang banyak ilmunya. Nah, Yahya Waloni tidak termasuk kategori itu saya kira. Beliau, ya saya pribadi sebagai umat Islam merasa senang karena beliau masuk Islam yang tadinya Kristen. Otomatis kita punya teman seagama gitu loh. Meskipun dengan yang lain ya kita teman, sesama manusia. Kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Kita tidak bisa hablun minallah tanpa hablun minanas. Bahkan harus tambahkan menjadi hablun minal alam. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, satu kali lagi. Ya. Senanglah umat Islam. Kullu muslimin ikhwatun. Semua daripada umat Islam adalah saudara, ya. Saudara seagama tentunya, ya. Ya mudah-mudahan kita bisa masuk surga sama-sama. Tetapi nah ini tapinya ini nih ya. Banyak sesuatu yang dilakukan oleh Yahya Waloni yang kemudian mencederai nilai-nilai Islam itu sendiri. Salah satunya kemarin, yang dengan tega beliau Yahya Waloni menabrak seekor anjing dengan dalih najis. Padahal sama sekali apa yang membenarkan itu semua nggak ada. Hadis Nabi itu sudah dimansuh oleh hadis Nabi yang lain. Tidak boleh kita kemudian menyakiti bahkan hewan yang kategorinya najis gitu loh. Kalau dia tidak salah, kalau dia tidak galak, kalau dia tidak mencelakai kita, tidak mencelakai manusia, dia baik-baik saja. Kita harus merawatnya, kita harus menjaganya. Bahkan kalau misal dia kelaparan ya mesti kita beri makan gitu loh. Karena pada dasarnya ya mereka, kita semua, alam semesta yang ada di dalamnya adalah makhluk Allah. Gak ada yang luput daripadanya. Semua makhluk Allah yang mesti kita cintai, kita hargai gitu loh. Ya. Satu kali lagi, jangan sampai bias. Hablun minallah kita jangan sampai menghilangkan hablun minanas kita, bahkan hablun minal hewan kita gitu loh. Hablun minal alam. Kan gitu. Jangan sampai akibat dalih mencintai Tuhan sehingga kita menghabisi yang lain. Padahal dia pun adalah ciptaan Tuhan yang mesti kita hargai. Minimal kalau kita tidak bisa menghargai hewannya,
Oke, akibat najisnya, hargailah yang menciptakannya. Kita kenal kok Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi, kan? Yang menjaga ulama, anjing itu bisa jadi masuk surga. Seorang pelacur yang kasihan kepada anjing, ampunan Allah turun kepadanya, kan gitu. Jadi pada dasarnya itu adalah sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah yang mesti kita hormati, kita cintai, kita rawat gitu loh. Nah, banyak suara umat Islam yang kemudian saya kira udahlah kembalikan aja Yahya Al-Walani ke tempat agama asalnya karena membuat malu. Ada yang bersuara seperti itu, tapi saya enggak seperti itu. Saya enggak. Karena wilayah akidah ya, wilayah akidah. Saya alhamdulillah, syukurlah ada teman seagama. Ada teman seagama, tapi jangan sampai membuat riuh. Jangan sampai membuat kacau. Jangan sampai membuat ajaran ini, ajaran agama Islam ini seolah-olah nggak beradab, seolah-olah nggak berperi kehewanan gitu loh. Seolah-olah garang dengan muka seram, nggak ada muka mesem. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad selalu menebarkan senyum, ya. Bagaimana Nabi Muhammad selalu menebarkan senyum. Mesem ya, mesem bukan ketawa. Artinya ketika kita, siapapun itu ya, para sahabat melihat wajah Nabi itu selalu enak dipandang. Bukan menyeramkan. Yang menyeramkan itu ya Abu Jahal, bukan Nabi Muhammad. Pola dakwahnya kita bisa melihatnya dari bacaan-bacaan sejarah. Nah sekarang ya Waloni, kita lihat cara dakwahnya. Ya Allah Rabbi. Kemarin saya mengatakan dia dari gestur tubuhnya, dari tutur katanya sangat pongah sekali. Bahkan kesalahan yang dia lakukan, saya kira kesalahan itu ya. Oke, kalau misal dia menganggap bahwa itu adalah kebenaran, saya yakin itu adalah dari kebodohan, keminim pengetahuannya. Melihat hewan ini najis, ya udah, dia sikat, dia habisi, dia cederai, dia celakai. Bahkan kalau bisa mungkin dia bunuh gitu loh. Jangan kenceng-kenceng lu bawa motor, suaranya luar biasa masuk ke sini. Maaf, Pak, maaf. Oke, siap. Salim. Ya. Maaf, Pak. Ya begitu saudara. Nah, bahkan ada suara yang kemudian juga mengatakan, udahlah kembalikan ke agama seasalnya. Tetapi, ya, saya mendengar ada bukan perwakilannya, mungkin orang Kristen ya, dia berhak juga bersuara. Saya kira berhak juga bersuara atas nama orang Kristen gitu loh, meskipun mungkin tidak semuanya, tetapi kebanyakan saya kira juga lama gitu loh. Seperti suara si Akang ini ya, nggak tahu saya namanya siapa. Silakan aja lah, monggo, kita tidak butuh katanya. Orang Kristen sendiri yang tempat dia beragama asalnya itu sudah menolak kehadirannya. Artinya apa? Bahwa dia itu, kita lah mu'alaf si Kang Yahya Walon ini masuk Islam. Dia cara berdakwahnya menjelek-jelekan agama yang lain. Agama Kristen, agama asalnya dia jelek-jelekan. Mau bagaimana dia diterima gitu loh oleh Kristen sendiri. Nah pertanyaan, apakah itu boleh di dalam agama Islam? Oke, apakah boleh? Cek coba. Mana keterangan yang membolehkan kita mencaci maki, menjelekan agama yang lain? Mana sih? Bahkan kan di dalam sebuah keterangan, saya kira cukup populer lah, ulama-ulama sering mengatakan hal ini. Jangan kita sampai mencaci maki, merendahkan, menjelekan agama yang lain. Kalau misal kita seperti itu, maka boleh jadi mereka pun akan sama kepada agama kita. Jangan sampai kita mencela Tuhan mereka. Boleh jadi kalau kita mencela, mereka pun akan mencela Tuhan kita. Lah maka ini yang mesti kita jaga. Nggak ada ajaran di dalam Islam untuk menjelekan agama yang lain. Tetapi Yahya Waloni melakukan itu. Nah ini kemudian juga yang saya kira, kok kenapa seolah-olah menjadi buruk perangainya setelah dia masuk Islam. Tetapi saya tegaskan ini ya, apa yang dilakukan, kejelekan yang dia lontarkan tentang menjelekan, tentang apapun lah yang sedang mensupport kejelekan, itu bukan
dari ajaran sumber Islam, bukan. Tetapi memang itu adalah ekspresi dia, bukan mewakili ajaran agama Islam. Jangan sampai kemudian menjadi orang itu ya, orang itu menganggap bahwa oh ajaran Islam seperti ini ya, seperti tampilan Yahya Waloni ini, seperti kemudian yang dibicarakan tutur kata dan sebagainya Yahya Waloni ini, apakah seperti ini? Nah, saya bisa tegaskan ini ya bukan ya. Itu bukan mewakili daripada ajaran agama Islam. Bukan lah ya. Kalau dia merasa benar dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia lakukan, ya mungkin itu versi dia. Oke, mungkin itu versi dia. Dan kita bisa meng-cross check seberapa valid kebenaran versi dia itu ya. Seberapa valid referensi yang kemudian dia gunakan. Untuk misal satunya kemarin lah ya, menabrak anjing, tidak berperi kehewanan. Apa referensi ya kemudian yang dia apa namanya? Yang dia bawa referensinya dari mana? Dari Al-Qur'an kah? Dari hadis kah? Dari ijma kah? Dari qiyas kah? Atau memang tidak dari itu semua, melainkan dari emosi dia memandang anjing yang menurut ajaran syariat Islam memang najis gitu loh. Tetapi pertanyaannya, apakah boleh seperti itu kan? Apakah boleh dicelakai? Apakah boleh dianiaya? Apakah boleh bahkan dibunuh? Kan gitu sikapnya, apakah seperti apa gitu loh kepada anjing ini yang najis ini. Nah itu, jadi jangan sampai kemudian itulah. Mudah-mudahan kita semua sadar sama-sama bahwa jangan sampai mencederai nilai-nilai ajaran Islam kalau orang Islam ya. Jantina kasihan, dia pada akhirnya ditolak oleh banyak orang. Jangan sampai terjadi seperti itu, dan jangan sampai menyebarkan image bahwa ajaran Islam memang seperti apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Yahya Waloni. Jangan sampai. Mari kita perbaiki diri masing-masing sama-sama gitu loh. Perbaiki diri sama-sama. Perbaiki ucapan kita, perbaiki kelakuan kita. Jangan sampai kita tidak memberikan cinta kepada semuanya. Mencintai Allah berarti kita mencintai manusia, berarti kita mencintai seluruh ciptaannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.